Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Alfi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika kelas 12 tentang transformator. Transformator atau sering disebut trafo merupakan komponen listrik yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator atau trafo memiliki dua jenis. Yang pertama adalah trafo step up. Trafo step up memiliki ciri-ciri jumlah lilitan primer lebih kecil dibanding dengan jumlah lilitan sekunder, seperti ini, sehingga tegangan primer jauh lebih kecil dibandingkan dengan tegangan sekunder, sedangkan arus primer lebih besar dibandingkan dengan arus sekunder. Untuk trafo step down, kebalikan dari trafo step up, yaitu memiliki ciri-ciri jumlah lilitan primer jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer lebih besar dibandingkan tegangan sekunder, tetapi untuk arus primer lebih kecil dibandingkan dengan arus sekunder. Jadi, silahkan dihafalkan salah satu di antara mereka dan salah satu yang lain itu kebalikannya. Trafo step up, jumlah lilitan primer lebih kecil dibanding jumlah lilitan sekunder. Trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan, sedangkan step down seperti namanya down adalah menurunkan tegangan. Sehingga di sini jumlah tegangan sekunder jauh lebih besar untuk yang step up, sedangkan yang step down jauh lebih kecil. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam transformator adalah sumber arus atau sumber tegangan yang digunakan adalah arus AC. Tidak boleh dihubungkan dengan sumber arus DC karena tidak akan bekerja. Sehingga jika dihubungkan dengan baterai, maka V output atau VS-nya itu bisa bernilai 0. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan adalah transformator harus dipasang pada sumber tegangan AC, tidak boleh DC. Berdasarkan efisiensinya, trafo dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah trafo ideal dan yang kedua adalah trafo tidak ideal. Maksudnya adalah trafo ideal memiliki efisiensi 100%. Sedangkan trafo tidak ideal efisiensinya kurang dari 100%. Jika efisiensinya 100% atau trafo ideal, maka persamaannya adalah NP per NS sama dengan VP per VS dan sama dengan juga IS per IP. Sedangkan untuk trafo tidak ideal, persamaan yang berlaku hanya NP per NS sama dengan VP per VS. Tidak boleh sama dengan IS per IP. Bagaimana cara mencari IS atau IP? Harus menggunakan persamaan efisiensi. Persamaan efisiensi sama dengan P output dibagi dengan P input dikalikan dengan 100%. Output sama dengan sekunder, input sama dengan primer. Sehingga P itu adalah daya rumusnya adalah VS kali IS untuk yang P sekunder, sedangkan untuk V primer adalah VP kali IP kali 100%. Jadi ini adalah hal kedua yang perlu diperhatikan. Persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP hanya berlaku jika trafo itu ideal atau efisiensinya 100%. Jika efisiensinya tidak 100%, mencari IS atau IP dilarang menggunakan persamaan ini, harus menggunakan persamaan efisiensi. Jadi ini adalah materi singkat tentang trafo atau transformator. Selanjutnya kita akan latihan soal. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Lanjut ke pembahasan soal. Soal yang nomor 1. Tabel data di bawah ini menggambarkan besaran-besaran transformator ideal.
Jadi transformatornya ideal, efisiensinya 100%. Dari tabel di atas, besarnya VS pada transformator pertama dan IS pada transformator kedua adalah titik-titik. Karena transformatornya ideal, berarti efisiensinya itu 100%, maka persamaan NP per NS, VP per VS, dan IS per IP itu berlaku. Sehingga untuk mencari VS yang pertama, kita bisa menggunakan NP per NS sama dengan VP per VS. NP 4000, NS 1000, VP 80, yang ini ya. Kemudian VS-nya ditanyakan. Ini saya coret dapat 4 dan ini saya coret lagi dapatnya 20, maka VS sama dengan 20 volt. Oke ya, jadi ini adalah untuk VS. Bagaimana dengan trafo yang kedua? Yang ditanyakan adalah IS, maka kita juga boleh menggunakan NP per NS sama dengan dibalik ya, IS per IP. NP adalah 300 per 900 sama dengan IS ditanyakan, IP sama dengan 3. Sehingga kalau ini coret dapat 3 dan 3 juga bisa kita coret. Maka habis ini ya tinggal 1. Maka IS sama dengan 1 ampere. Sehingga jawabannya adalah VS 20 dan IS adalah 1. Bisa dimengerti dan ini materi juga ada di SMP jadi sangat mudah. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Sebuah transformator yang efisiensinya 75% dan dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt menghasilkan tegangan sekunder 110 volt. Jika arus pada kumparan sekunder sebesar 2 ampere, maka arus pada kumparan primer adalah, di soal ini yang ditanyakan adalah IP. Yang diketahui adalah efisiensi, kemudian tegangan primer VP, kemudian tegangan sekunder VS dan IS. Karena di sini efisiensinya tidak 100%, maka untuk mencari IP tidak boleh pakai perbandingan seperti tadi, tapi harus menggunakan rumus efisiensi, yaitu VS kali IS dibagi dengan VP kali IP kali 100%. Sehingga efisiensinya 75%, VS-nya 110, IS-nya 2, kemudian VP 220, IP dicari kali 100%. Di sini kita coret dapat 2 ya. 2 dan 2 juga kita coret. IP kita pindah ke atas, kemudian 100 tetap ada di sini. 75% kita pindahkan ke sini. Sehingga ini coret, kemudian 100 dibagi 75 sama seperti 4 dibagi 3 ya. Dapatnya 1, berapa? 1,3 ampere. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer 200 dan lilitan sekunder 25. Transformator tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan seperti gambar. Berdasarkan tegangan yang terbaca pada voltmeter adalah, jadi voltmeter ini adalah VS ya, tetapi hati-hati dalam melihat gambar. Ya, di sini ditekankan ya, sumber tegangan seperti gambar. Berarti dilihat di gambarnya apa? Nah, ini sumber tegangan AC atau DC? Yes, betul. DC karena dia baterai. Bukan, kalau AC lambangnya biasanya yang seperti ini ya. Nah, ini adalah lambang dari AC. Karena DC, maka transformator ini tidak bekerja. Sehingga VS-nya itu sama dengan 0.
Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan lagi adalah harus dihubungkan dengan sumber arus AC. Oke, ini sangat singkat sekali materinya, cuma 3 nomor dan sangat mudah sekali ya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.